Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SF Corina Fauzi, NIM C0C01933. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi, suatu entitas termasuk entitas bukan PT seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Entitas anak, menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK etap menyatakan bahwa pada entitas anak adalah investasi pada suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Konsep metode biaya dan metode ekuitas. Dalam metode biaya, investasi diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan investasi tersebut meliputi yang pertama harga pembelian, yang kedua biaya broker, yang ketiga pajak, yang keempat biaya lain-lain sehubungan dengan perolehan. Metode ekuitas. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi investor pada perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. Untuk tujuan perpajakan dijelaskan dalam pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa investasi saham sama halnya dengan persediaan, dibukukan berdasarkan harga perolehan tanpa memperhatikan persentase kepemilikan. Jadi, dalam ketentuan perpajakan tidak memperkenankan pengurangan tersebut sebagai biaya. Ruang lingkup properti investasi. Properti investasi didefinisikan sebagai properti, tanah atau bangunan, atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Ruang lingkup investasi properti adalah aset yang digunakan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, sebagaimana diatur dalam PSAK 13. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.